Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi ini. Kita masih melanjutkan pembahasan kita dari Kolose pasal 1. Tapi kali ini kita akan menyoroti ayat 25 sampai 29. Saya akan bacakan ayat yang ke-25 yang demikian kebenaran firman Tuhan. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dan sepenuhnya kepada kamu. Tema daripada renungan kita ini, pelayanan Paulus dalam pemberitaan firman. Rasul Paulus menyadari bahwa pelayanannya bukanlah hanya untuk menderita, tapi yang terlebih penting adalah untuk memberitakan firman Tuhan. Pelayanan ini dilakukan oleh Paulus dengan sungguh-sungguh. Ada beberapa hal yang bisa kita teladani dari Paulus berkaitan dengan pelayanannya sebagai pemberita Injil. Pertama, Paulus menyadari tugas panggilannya. Dalam ayat 25a, Rasul Paulus menuliskan bahwa dia menjadi pelayan yang sesuai dengan tugas yang diberikan Allah kepadanya, yaitu sebagai pemberita firman, bukan sembarang tugas, melainkan tugas dari Allah sendiri. Kedua, Paulus memahami apa yang harus diberitakan. Ayat 25b sampai 28a menjelaskan apa isi berita yang harus dia sampaikan. Berita yang dari dulu tidak dimengerti, namun sekarang dibukakan dengan jelas melalui kehidupan dan karya Tuhan Yesus dalam dunia ini. Itulah berita yang disampaikan oleh Paulus. Sedangkan yang ketiga, Paulus mengerti bagaimana dia harus memberitakan, yaitu melalui nasihat dan pengajaran. Itu dapat kita baca dalam ayat 28. Ada banyak metode penginjilan yang bisa dipakai untuk memberitakan firman. Dan Tuhan bisa bekerja melalui berbagai metode yang ada untuk mengalirkan anugerah-Nya. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, Paulus menyadari tujuan akhir dari pelayanannya. Dalam ayat 28c sampai 29, Rasul Paulus menuliskan untuk apa dia melakukan pelayanan, yaitu untuk membawa manusia lain kepada Kristus, membawa mereka untuk mengenal Kristus dan memuliakannya, sampai akhirnya membawa mereka masuk ke dalam kemuliaan itu. Ini juga menjadi tujuan kita ketika kita memberitakan firman kepada orang lain. Ketika kita mengetahui dan memahami tujuan-tujuan ini, tentu saja kita akan melakukan pelayanan ini dengan sungguh-sungguh. Namun, apakah kita sudah memahaminya dengan baik? Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Apakah kita sudah melakukan tugas panggilan itu dengan sungguh-sungguh? Penderitaan dalam pelayanan tidak membuat anak Tuhan malas atau menjauh dari pelayanan pemberitaan Injil. Kiranya kita selalu bersemangat untuk memberitakan kabar sukacita yang telah kita ketahui kepada orang lain, agar mereka boleh mendengar tentang Kristus dan karya keselamatan di dalam Dia. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena kami boleh diingatkan kembali bahwa kami punya tugas, yaitu memberitakan firman keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya, tetapi juga kepada saudara-saudara kami seiman. Sebab itu, beri hikmat-Mu, mampukan kami agar kami dapat menyampaikan itu dengan sungguh-sungguh. Kami serahkan aktivitas kami hari ini, kami percaya hidup kami itu adalah firman yang hidup, sehingga hari ini kami boleh memberitakan firman melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Mari kebarkan terus firman dan berita keselamatan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Selamat beraktivitas,
Tuhan memberkati dan menyertai setiap langkah kita. Haleluya. Amin.